Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Nah, beberapa waktu lalu Celoteh Sahabat didatengin ya. Saya didatengin. Ada ibu-ibu udah setengah bayar cerita. Cerita tentang anaknya, tentang dirinya, tentang hidupnya. Jadi kebetulan ibu-ibu ini seorang janda ya. Janda dan anaknya itu lima kalau nggak salah. Nah, salah satu anaknya itu yang dia perempuan, anaknya sudah menikah dan punya anak, artinya si ibu ini punya cucu. Nah, punya cucu itu anaknya itu minta dia yang jaga anak-anaknya. Jadi si ibu tuh diminta untuk menjaga cucunya dari anaknya itu. Eh, tetapi di sebenarnya dia nggak terlalu berkenan ya untuk jaga cucunya karena mungkin dia juga mau ada kegiatan lain karena menjaga cucunya itu dia sama sekali nggak boleh kemana-mana sama anaknya, nggak boleh ke sana ke sini gitu melakukan aktivitas lain, hanya hari-hari menjaga anaknya kan. Ketika si ibu itu bercerita seperti itu, ya cerita sahabat pasti bisa mengerti lah perasaan seorang ibu. Jadi nih mohon maaf buat teman-teman atau sobat-sobat sekalian yang di luar sana yang seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, pembuka pemikiran lah, bahwa tidak semua orang tua itu uh, mau menjaga cucunya. Bukan dia nggak mau. Artinya kalau 24 jam atau 12 jam nonstop bener-bener nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana gitu. Nah itu akhirnya dia mengeluh. Jadi uh, ternyata sahabat cuman bisa bilang, ibu harus ngomong sama anaknya, sama anak ibu. Jadi aku kasih pandangan lain. Jadi kalau aku cerita waktu itu sama si ibu, kalau ibu saya diperlakukan seperti itu, ya saya yang marah. Artinya ketika kalian mau berkarir, ini untuk seorang wanita ya, berkarir dengan, ini aku nggak bermaksud menyinggung atau apapun. Maksudnya, eh, aku kasih pandangan. Jika kalian berkarir atau berkegiatan, di mana kegiatan itu kan ujung-ujungnya apa sih yang dicari kalau nggak uang ya? Kalau kegiatan kalian itu yang menurut kalian bertujuan untuk menghasilkan uang dan ternyata uangnya nggak seberapa, buat aku mendingan tidak usah. Karena anak itu harus dididik dengan orang tuanya. Didikan terbaik itu orang tua. Ya, tentunya jadi orang tua yang baik. Kita berusaha lah jadi orang tua yang baik. Ya paling tidak kita tidak paham agama dengan luas, ya kita bisa panggil guru agama. Tapi paling tidak kan hari-hari sama kita yang merawat. Gitu. Kalau aku bilang sama, karena yang dilakukan apa ya, perbuatan yang dilakukan anaknya itu ke ibunya itu berdampak ke cerita sahabat gitu kan. Kenapa? Makanya aku bilang sama si ibu itu, ibu harus ngomong tegas, ibu harus, alasannya gini, cucunya ibu bukan anaknya aja. Karena cerita sahabat kayak gitu, ada cucu banyak nih, kita nih, aku posisi cerita sahabat sebagai cucu ya, yang diurus itu cucu yang cucu tetangga sebelah, cucu yang sebelah gitu kan, itu aja. Jadi kasih sayang ke cucu-cucu yang lain akhirnya nggak ada, terlewatkan karena sibuk ngurus yang satu ini. Sedangkan cucu yang lain kan pasti punya perasaan. Oke lah balita sekarang nggak ini, nggak nggak mungkin bisa komplain. Tapi ketika beranjak dewasa itu pasti chemistry-nya si nenek ini, si ibu ini pasti lebih berat ke
cucu yang dia rawat hari-harian. Karena memang dia tahu semua kesukaannya, tahu yang dia tidak suka, tahu harus bagaimana memperlakukannya ketika dia sakit, apa yang bikin dia alergi atau apa segala macam, gitu kan. Terus si ibu tuh lebih paham sama yang dirawat, sedangkan cucu-cucu yang lain itu pasti nggak dipegang. Nah, cucu-cucu yang lain itu akan timbul kecemburuan sosial. Pastilah kecemburu lah ya, karena sahabat juga ngalamin hal itu. Makanya bisa bisa ngomong ya karena ya cucu kan bukan cuma cucunya dia aja, bukan cucu dari anaknya aja. Yang pertama ya, perasaan cucu-cucu yang lain. Yang kedua, perasaan orang tuanya, anak-anaknya yang lain. Kok yang dipegang anaknya si A aja sih? Anak aku nggak dipegang. Oh mungkin karena anak aku nggak lucu. Oh mungkin anak aku karena nggak pinter. Jadi kan seperti itu, ada perasaan buruk sangka dari orang tuanya, dari anak-anak si ibu itu yang lain. Kan? Perasaan jadi banyak nih, perasaannya nih jadi menyinggung perasaan banyak orang nih. Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga aku kalau ngomong ya serem banget. Bu, ibu udah tua, ya kan? Udah berumur, udah waktunya ibu tuh ngurusin ibadah. Ibu silaturahmi, ibu ikut pengajian, refreshing, itu. Jadi si anak menurut aku belum bisa balas budi ibu. Terus nyuruh ibu jadi babu. Sorry. Nyuruh ibu jadi babysitter. Aku bilang gitu. Coba panggil bu anaknya ke sini, aku bilang. Panggil aja anaknya ke sini. Oh, omelin anaknya tuh. Sebel aku, soalnya aku kalau udah urusan orang tua tuh ya soalnya kalau ada orang mengeluh gitu, orang tua mengeluh apalagi seorang ibu ke aku, itu udah gemes banget aku gitu kan. Ini anak ini gimana sih pikirannya gitu loh. Maksudnya kan ibu itu juga ya bu, juga dia mau mau ketemu teman-temannya, pengajian, ikut ya ibadah lah. Udah waktunya beliau ibadah lah. Udah yang ini belum balas budi pun kurasa ya kan. Tapi udah ngerjain lagi, ngerjain lagi orang tuanya gitu kan. Oh ya kasih senang lah. Kalau seandainya gini, dia berkarir oke, okay. Dia bayar orang gitu kan untuk jaga anaknya, ibunya cuma mengawasi, is oke okay lah, kalau itu aku masih oke, okay. Silakan, berarti kan kemampuan finansialnya udah ada gitu kan, daripada dia siksa ibunya ya kan, dia siksa ibu, menurut aku dia siksa ibunya itu, kalau nggak ibunya tersiksa nggak akan datang ke celoteh sahabat, itu nggak akan datang kan. Aku sampai nanti suatu saat tak panggil anaknya, aku bilang gitu. Wah anaknya udah dewasa gitu, dari aku. Ya aku mau kasih inilah pandangan ya, maksudnya ya intinya kalau hati seorang ibu itu menurut aku udah jatuhnya udah nggak ikhlas ya, maksudnya apa yang dia kerjakan tidak happy si ibu itu kan, jadi menimbulkan penyakit buat si ibu. Apa anak itu nggak sayang sama orang tuanya bagaimana ya, karena udah ibunya udah tinggal sendiri, udah nggak ada pasangannya, nggak ada suaminya, udah nggak ada janda, kan diperlakukan seperti itu. Bukannya ya memang orang tua mana sih yang nggak seneng dibawain cucu ya, tapi kalau untuk suruh ngurus apalagi sampai dilarang mau ke sana kemari, jangan, itu ini kan harus jaga ini, bu jangan, ibu nggak ada yang jaga ini, jangan lah. Ibu tuh jadi terpenjara, merasa terpenjara gitu kan ya, karena aku bilang emang ibu nggak punya cucu yang lain, aku bilang gitu kan, ya punya. Nah ya udah itu jadi alasan kan, ya mohon maaf ya, orang tuanya udah nggak dibayar ya kan, kalau cuman mau gratisan, udah aku nggak paham lah gitu kan. Ini aku mohon maaf ya kalau ada kata-kata aku yang terlampau gimana ya, karena aku ngelihat ibu itu sampai ya meneteskan air mata lah, dikit-dikit lah, tipis-tipis lah. Hati intinya hatinya tuh akhirnya dia bilang mau bagaimana. Aku bilang kalau seandainya ibu udah nasihatin, ibu udah mau ngeluh, karena si ibu itu mau mau bicara sama anaknya bingung apa yang mau dikatakan. Jadi udah aku kasih susun
susun kata-kata yang kiranya bisa membuka hati si anak gitu. Sebenarnya ya menurut cerita sahabat, hal itu tidak perlu dilakukan atau dikasih arahan si anak itu, dibukakan pandangannya. Kalau dia memang sayang sama orang tuanya. Kalau dia sayang sama orang tuanya, dia akan memuliakan setinggi-tingginya ibunya. Karena dia tahu perjuangan ibunya itu sendiri. Setelah bapaknya nggak ada sampai membesarkan semua anaknya. Itu menurut cerita sahabat ya. Jadi itu aja cerita kali ini. Ini cerita tidak bermaksud menyinggung siapapun atau apapun. Ini ceritaku. Mana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.